Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Jalla wa Ala masih memberikan pada kita kesempatan dan kemudahan untuk bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini untuk bersama mengambil faedah dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah Jalla wa Ala dan semangat kita dalam beramal saleh. Kita berharap semoga itu semua menjadi sebab kita sekalian untuk bisa selamat dari ancaman azabnya dan mendapatkan lipat rahmatnya serta keriduan ketika kita berjumpa dengannya. Salat dan salam tak lupa wajib untuk kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan dia sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, rahimakumullah, majlis kita ini hari ini mungkin merupakan majlis akhir sebelum datangnya Ramadan. Dan alangkah baiknya sebagaimana yang biasa Nabi kita SAW sampaikan kepada para sahabatnya ketika menjelang datangnya Ramadan, beliau menyampaikan tarhib, yaitu sambutan dan kabar gembira yang disampaikan kepada kaum muslimin agar mempersiapkan diri dengan iman dan semangat untuk bisa memanfaatkan Ramadan yang merupakan berkah dari Allah untuk orang beriman. Sebagaimana sabda beliau SAW menyebutkan, "Atakum syahr Ramadan, syahrun mubarak." Datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Berkah maknanya adalah kecukupan yang Allah berikan kepada hamba dari apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya, bahkan lebih. Dan yang paling dibutuhkan oleh setiap hamba bukan makanan, bukan juga minuman, dan apapun dari kelengkapan dunia, bukan. Yang paling dibutuhkan hamba 3 perkara. Yang pertama, ampunan dosa. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, keridhaannya. Maka 3 perkara ini ada pada bulan Ramadan. Allah membagi-bagikannya seluas-luasnya. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan penuh semangat, dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang tidak peduli dan santai, maka dia pun terhalangi dari kebaikan tersebut. Tentang fikih siam dan apa yang terkait dengannya dari jenis-jenis amal, maka insya Allah masjid ini sudah ada jadwal khusus untuk membahasnya insya Allah ta'ala. Dan majlis kita insya Allah adalah bersama untuk mengingat bekal apa yang harus kita persiapkan agar bisa memanfaatkan Ramadan dengan maksimal. Jamaah sekalian rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diuji agar mau melaksanakan apa yang Allah suka. Allah firmankan di surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kalian. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk kalian
untuk menguji kalian. Siapa dari kalian yang paling baik amalnya? Dan yang paling baik amalnya adalah orang yang bertakwa. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberi tugas pada hambanya semuanya untuk bertakwa. Dan hanya dengan itu, hamba akan terbebas dari ancaman Allah Azza wa Jalla. Kita ini dalam hidup ini menghadapi ancaman Allah. Allah firmankan di surat Al-Lail, fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Aku peringatkan, kata Allah, kalian semua dari azab api neraka yang nyalanya begitu kuat, tidaklah masuk ke dalamnya kecuali orang yang sengsara. Siapa mereka? Yang mendustakan lagi berpaling dari petunjuk Allah Al-Quran. Dan akan kami selamatkan, akan kami jauhkan orang-orang yang bertakwa. Sehingga wasiat Allah Jalla wa'ala agar kita bertakwa. Allah firmankan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian dan Rabb kalian. Juga pada beriman khusus, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang beriman bertakwalah pada Allah. Dan Ramadan Allah hadirkan agar kita menghadirkan takwa sepanjang hari kita selama 1 bulan. Allah firmankan, faman syahida minkum asyahra falyasum. Barang siapa menghadiri atau barang siapa menyaksikan hadirnya bulan Ramadan adalah dia siam. Untuk apa siamnya? Allah sebutkan ayat sebelumnya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian siam sebagaimana diwajibkan pada kaum terdahulu agar kalian bertakwa. Apakah takwa dengan siam saja? Tidak, dengan semua ibadah. Allah firmankan juga surat Al-Baqarah yang lain sebelumnya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, beribadahlah kalian dan Rabb kalian Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan takwa ini Allah hadirkan tanda-tandanya setiap saat. Setiap saat. Contohnya yang paling kita sering dapati adalah pertama ketika mendengar azan. Jemaah sekalian, ketika mendengar azan, sadarkah kita disuruh untuk bertakwa? Lupa. Dalam azan diserukan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Apa artinya? Mari menuju kebahagiaan, keberuntungan. Bukan takwa, Ustaz. Baik. Allah jelaskan kebahagiaan ini siapa yang dapat? Orang bertakwa. Allah firmankan di awal Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, kemudian seterusnya, wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan bertakwa. Maka hayal falah, mari kepada kebahagiaan, bahwa salat ini adalah sifat dari takwa. Namun ternyata bagaimana kita salat? Kita lambat. Datang menunggu iqamah atau bahkan menjelang imam salam atau menunda waktunya, menunggu akhir waktu. Demikian kita. Juga kita mendapati ada anak yatim, ada fakir miskin, ada orang yang memiliki kebutuhan dalam kehidupannya dari kebutuhan dunia. Kita pun kurang peduli. Kita menjalani hidup di akhir malam, kita pun lebih memilih untuk nyenyak di atas tempat tidur. Padahal apa kata Allah surat Az-Zariyat? Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum.
Sesungguhnya orang bertakwa di akhirat nanti ditempatkan di surga-surga dan mata air-mata air. Mereka mengambil apapun nikmat di dalamnya yang diberikan pada mereka. Mereka itu dulu di dunia hidupnya adalah muhsinin, orang yang suka berbuat baik. Punggung mereka sedikit diletakkan di tempat tidur mereka. Dan ketika sampai pada waktu sahur, maka mereka banyak beristighfar, yaitu melaksanakan sholat malam. Dan mereka sadar dalam harta mereka ada hak bagi orang yang datang meminta dan yang tidak mendapatkan harta, fakir, miskin. Apakah kita setiap hari melaksanakan sedekah, berbagi sedekah? Apakah kita tiap akhir malam melaksanakan sholat? Tidak. Lewat semuanya. Demikian juga datang hari Jumat. Dikuatkan hari Jumat agar takwa kita dimunculkan. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzul bai' dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun siapa ini? Tadi orang bertakwa. Apa kata Allah, wahai orang beriman? Jika kalian diseru untuk berzikir pada Allah, diseru untuk sholat pada hari Jumat, maka tinggalkan jual beli dan segeralah untuk zikir pada Allah. Dan itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Maka apabila kalian selesai dari sholat Jumat, silakan kalian bertebaran kembali di muka bumi mencari karunia Allah dan ikuti dengan zikir yang banyak, kalian pasti mendapatkan keberuntungan. Dengan sholat Jumat, kamu mengiringi kegiatan hidup dengan zikir, itulah jaminan keberuntungan. Maknanya, itulah sifat orang bertakwa. Tapi juga kita ketika sholat Jumat tetap santai, datang ke masjid, milih tempat yang paling nyaman. Ya tidak? Mana takwanya? Demikian setiap saat, setiap pekan yang kita lalui. Maka Allah hadirkan Ramadan karunia untuk hamba-hamba yang dipilih. Namun mari kita lihat Ramadan tahun kemarin, bagaimana amalan kita pun tidak jauh beda dengan hari-hari sebelumnya. Berarti di sini ada sesuatu yang harus dilihat, dikaji, diperbaiki. Kita berlomba dengan ajal. Dan belum tentu kita sampai pada Ramadan. Walaupun tinggal beberapa hari ke depan. Sehingga salaf kita dahulu menjelang Ramadan banyak berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada Ramadan. Meminta pada Allah SWT. Maka ketika Ramadan datang, saat itulah mulai menghadirkan takwa yang sebenarnya. Sekarang kita masih santai. Karena di awal Ramadan kita mengalami siapnya semangat, baca Quran semangat, sholat tarawih semangat, semua amal semangat. Berlomba dengan ajal, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam keadaan muslim. Itu beramal dengan amal takwa. Selama hidupnya amalannya amalan takwa, ketika matinya tidak dalam keadaan amal tersebut, apakah mati ketika tidur, ketika di meja kerja, ketika sedang aktivitas berjalan, sedang berkendaraan, berarti dia tidak dalam keadaan amal takwa, maka itulah mati muslim. Jangan tinggalkan amal takwa dalam kehidupan. Untuk bisa sampai pada derajat ini tidak mudah. Ada beberapa orang, sebagai pelajaran untuk kita sekalian, paling tidak 2 orang. Jangan sampai kita seperti itu. Yang pertama Abu Talib. Tahu semua Abu Talib ya? Abu Talib mengakui tidak kebenaran ajaran keponakannya Nabi kita Muhammad SAW. Mengakui, bahkan membela. Tapi lisannya tidak mau mengucapkan sampai akhir hayatnya. Maka dia matinya tidak dalam keadaan muslim. Sia-sia. Yang kedua Fir'aun.
Fir'aun pun diseru oleh Nabi. Nabi kita Musa alaihissalam diseru, diajak. Dia sebenarnya mengakui lah mati. Al-Firman surat An-Naml, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum. Mereka mengingkari, padahal jiwa mereka yakin akan kebenaran itu. Maka ketika dia mendapatkan azab Allah, ditenggelamkan, Allah firmankan surat Yunus alaihissalam, hatta idza taraqal gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun mendapati dirinya tenggelam, dia berkata, sekarang aku beriman bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali sembahan yang diimani Bani Israel, dan sekarang aku menjadi orang Muslim. Allah menolaknya. Karena dia sedang diazab. Allah menolaknya. Maka agar kita tidak seperti itu, maka harus menyiapkan dasar amal kita. Yang pertama. Yang kedua, memfokuskan amal kita. Dan yang ketiga, memastikan tujuan amal kita. Ada berapa jemaah? Pertama, dasar amal. Yang kedua, amalan kita. Yang ketiga, tujuan dari amal. Baik, tujuan amal dulu. Tujuan amal apa itu? Apa tujuan amal kita? Takwa. Takwa. Timbul pertanyaan, mengapa Anda beramal untuk bertakwa? Mengapa? Nah, ini jawabannya di sini. Karena kita dari kecil diajari mungkin oleh orang tua kita atau oleh nenek kakek kita, kalau ingin sukses hidup, maka bagaimana? Banyak ibadah. Kalau ingin lancar bisnisnya, maka banyak sholat duha. Kalau ingin masalah-masalah mudah diselesaikan, maka rajin siang, Senin, Kamis. Agar sukses, maka rajin sholat tahajud. Begitu kan? Agar dimudahkan hidupnya, banyak bersedekah. Semua amal untuk dunia. Allah mengingatkan di surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa laysa lahum alladziina sebutkan man kana yuridul hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh, menginginkan dunia dan perhiasannya, kami berikan balasan itu di dunia ini sebagai balasan amal mereka, dan balasan itu tidak dirugikan untuk mereka. Itulah orang-orang di akhirat nanti tidak mendapati balasan baik sedikit pun kecuali api neraka. Sedangkan amal yang mereka kerjakan tidak dianggap dan dibatalkan oleh Allah. Maka tujuannya apa? Siapa itu takwa? Maka dengan takwa apa kata Allah? Allah sebutkan 3 ayat berturut-turut di surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah berikan solusi masalahnya dan rizki yang berlimpah. Terpenuhi dengan takwa. Jadi beramal jangan untuk mengharapkan tadi. Cukup takwa saja, Allah akan berikan itu semua. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah jadikan urusan hidupnya mudah. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'ati wa yu'adzim lahu ajra. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan amal dan pahala dari amalnya dijadikan besar dengan takwa. Di surat Al-Maidah firmankan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima amal hanya dari orang yang bertakwa. Maka takwa rahasianya. Baik, setelah kita tahu tujuannya takwa, makna takwa ini akan didapatkan nanti ketika kita melihat dasarnya. Lalu apakah amalan orang bertakwa? Amalan orang bertakwa dalam kesehariannya.
Apa Bapak Ibu? Atau khatib Jumat apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kita tahu belum perintahnya apa? Belum. Tahu belum larangannya apa saja? Belum juga. Jadi bagaimana bisa melaksanakan? Maka amalan orang bertakwa 3. Tidak banyak, amalannya cuma 3. Yang pertama, zikir. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, amal soleh. Itu amalannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, apa amalannya? Zikir dan syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wal nusyur. Kemudian setelah itu bagaimana? Buang hajat juga zikir. Kemudian wudhu dan sebagainya. Itu 3 amalannya. Zikir ini adalah selalu ingat kepada Allah dan mohon pertolongan kepadanya. Serta menyanjungnya dan mengagungkannya. Oleh karena orang yang faham amalan bertakwa zikir, lisannya tidak pernah berhenti dari tasbih, tahmid, tahlil, takbir, atau zikir lainnya. Sampai sebagian sahabat berkata, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan yang maknanya seandainya aku meniti suatu jalan sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar, lebih aku sukai daripada berinfak dengan uang dinar. Banyaknya sebanyak itu. Jadi kalau dari rumah ke masjid ini sambil bawa uang dinar, sekitar 10 dinar, berinfak, maka lebih disukai membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, Allah akbar sebanyak 10 kali. Lebih utama. Tapi bukan berarti kita tidak infak, bukan. Infaknya tetap. Tapi yang diutamakan apa itu? Zikir. Ini yang pertama. Namun kita tidak akan bisa melakukan zikir walaupun sudah tahu keutamaannya, sudah mengerti, sampai dasarnya kokoh dalam hati kita. Nanti kita sebutkan. Dan tidak setiap amal pun yang diajarkan Nabi SAW dalam kehidupan, melainkan disertai dengan zikir. Yang kedua, syukur. Apa itu syukur? Memuji Allah setelah mendapatkan nikmat yang diyakini datang darinya. Apapun nikmatnya. Ini syukur. Memuji Allah dengan lisan setelah merasakan nikmat yang diyakini datang darinya. Dan syukur ini tidak akan bisa dilakukan seorang hamba sampai yakin ini dari Allah. Yakin dari Allah. Namun kadang kita lupa. Sehingga tidak bersyukur. Contohnya, untung ada kamu. Gitu kan. Biasa tidak? Biasa. Tidak bersyukur. Menyandarkan kepada makhluk. Kalau bukan karena kamu, kita semua tidak akan selamat. Yang demikian bukan syukur, malah ini kata ulama namanya syirkun asghar, syirik kecil, menyandarkan nikmat kepada makhluk. Atau disebut juga dengan kufur nikmat. Maka penting. Sehingga selalu mengucapkan pujian kepada Allah dengan lisan setelah merasakan nikmat yang diyakini dari Allah. Sampai yakin betul dari Allah. Dan caranya ada 2 macam. Caranya 2 macam.
Yang pertama, dengan selalu sadar dengan apa yang dirasakan. Sadar dengan apa yang dirasakan. Nikmat. Dan akibat baik setelahnya. Sadar dengan apa yang dirasakan dan akibat baik setelahnya. Contoh. Kalau kita makan ayam bakar, nikmat tidak? Nikmat. Syukurnya ada tidak? Kadang lupa. Ini kebaikannya langsung. Akibat baiknya langsung dirasakan. Ada akibat baiknya tidak langsung, tapi setelah itu, apa contohnya? Sakit. Kekurangan dalam hal apapun. Orang yang faham ketika Allah menimpakan sakit, menimpakan kekurangan, musibah, hakikatnya Allah sedang memberikan karunia yang besar bila kita benar menyikapi. Oleh karenanya dianjurkan ketika kita mendapatkan keadaan-keadaan tadi, setelah istirja pada Allah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan apa? Apa jemaah? Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap bersyukur. Bagaimanapun tetap bersyukur. Karena Allah memberikan ini ada keutamaan, diampuninya dosa, dihapuskannya dosa, ditinggikan derajat, dilipat gandakannya pahala, dimudahkan jalan menuju surga dan sebagainya. Nikmat yang besar. Nah, ini gambaran. Ini yang pertama. Yang kedua, caranya dengan melihat orang lain yang dicabut nikmatnya oleh Allah. Melihat orang lain yang nikmatnya dicabut oleh Allah. Ketika kita melihat contohnya orang non-muslim berjalan dengan pakaian bagus, kendaraan bagus, pengen atau bersyukur? Kepengen atau bersyukur, jemaah? Hah? Kepengen. Berarti kita belum sampai pada kadar ini. Belum tertanam dasar takwanya. Baik, kita sebutkan Bani Israel dulu melihat Qarun, mereka pengen juga. Diingat kalau orang berilmu, jangan seperti itu. Namun kemudian ketika Allah menenggelamkan Qarun dengan hartanya, mereka baru sadar bahwa ternyata Allah itu apabila menampakkan kemurkaannya pada hamba, maka di antara jalannya hamba dibukakan dunianya. Sampai dia lupa kepada Allah. Cirinya apa itu? Cirinya ingkar pada Allah, bakhil, jauh dari ketaatan. Nah, berarti ini sedang diberi jalan untuk dimurkai oleh Allah. Sebaliknya, bila seorang hamba dalam ketaatan dibukakan dunianya dan semakin taat, maka itulah jalan kebaikan yang Allah inginkan. Oleh karena sebutkan di surat Al-Qasas. Ya, di surat Al-Qasas. Tentang hal tersebut. Ya. Yaitu di ayat yang ke-81, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin wasbahal ladzina tamannau makanu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Laula an manallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Maka kami tenggelamkan kami tenggelamkan Qarun dengan rumah-rumahnya juga ke dalam bumi. Dan tidak ada seorang pun dari kelompoknya yang menolongnya selain daripada Allah. Dan tidak ada penolong seorang pun untuknya. Sehingga jadilah orang-orang yang dulu ingin seperti Qarun kemarin, sekarang mengatakan,
maka celakalah bagi Qarun. Memang Allah membentangkan rizki kepada yang dikehendaki dan mempersempitnya. Maka seandainya Allah tidak memberikan karunia pada kami dengan iman ini, niscaya Allah pun akan menenggelamkan kami. Maka celakalah dia dan tidak beruntung orang-orang yang kafir. Nah, begitu. Jadi iman. Baik, jadi kalau ada orang yang dicabut nikmatnya oleh Allah, bersyukur. Kata orang non-muslim tadi, kita bersyukur, alhamdulillah kami dijadikan sebagai orang muslim, orang beriman. Ada lihat, mohon maaf, yang kakinya cacat, kita bersyukur, alhamdulillah kaki saya sempurna. Ada orang yang matanya, penglihatannya kurang, kita bersyukur, alhamdulillah penglihatan saya sempurna. Sehingga bersyukur terus. Bersyukur terus. Ini yang kedua. Yang ketiga, beribadah dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang baik ini harus memenuhi 3 unsur. Ibadah yang baik memenuhi 3 unsur. Yang pertama, dibangun di atas ilmu. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun." Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Kalau sudah bicara ilmu, itu mencakup 3 perkara. Memastikan adanya dalil perintah, tidak harus hafal. Memastikan adanya dalil cara pelaksanaan. Dan memastikan adanya dalil keutamaan. Ini. Kalau tidak ada, cukup. Berarti amal ini tidak ada perintahnya. Tidak disyariatkan. Bukan ibadah yang baik. Bukan di atas ilmu. Dipastikan adanya apa? Dalil perintah. Dalil cara pelaksanaan. Dalil keutamaan. Nabi kita bersama SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun." Barang siapa beramal dengan suatu amal tanpa ada perintah kami, maka amal tersebut tertolak. Dipastikan. Oleh karenanya kaidah mengatakan al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal ibadah dilarang, asalnya dilarang. Sampai adanya ilmu tentang ketiganya. Kalau ada seorang perempuan sedang hamil, lalu diperiksa ternyata kemungkinannya anak yang perempuan, lalu dapat wasiat dari neneknya, "Neng, banyak-banyak baca surat Maryam, biar anakmu cerdas, cantik, taat." Dilakukan tidak? Nanti dulu. Perintahnya ada tidak dalilnya? Tidak ada. Cara amal begitu ada tidak? Tidak ada. Keutamaan begitu ada tidak? Tidak ada. Cukup tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Ada gambaran jemaah? Pastikan. Yang kedua, harus mengikuti caranya Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Caranya. Allah firmankan di surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan jika betul kalian mencintai Allah, ikuti aku. Yang kedua. Yang ketiga, usahakan untuk ikhlas. Masih ingat apa itu ikhlas? Jemaah. Beramal mengharapkan balasan dari Allah di akhirat, bukan di dunia. Balasnya di akhirat. Apakah ingin melihat wajah Allah, mendapatkan rahmatnya, dibebaskan dari azab, mendapat pahala, masuk dalam surga, dan sebagainya. Allah firmankan, "Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah." Bersegera kalian untuk mendapatkan ampunan dosa dan surga. Di mana itu? Di akhirat. Ini ikhlas. Inilah amal yang baik. Oleh karenanya, 3 amal ini dalam pengalaman hidup kita mudah atau susah? Pengalaman hidup kita sampai saat ini, mudah atau susah? Susah. Kenapa susah? Karena seorang tidak akan bisa mengamalkannya walau dia berilmu. Walau dia berilmu, tidak akan bisa mengamalkannya sampai mendapatkan pertolongan dari Allah.
tidak ditolong, tidak bisa beramal. Contoh, ini pengalaman saya. Masuk Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat, duduk, lalu lihat sana, lihat sini. Ambil mushaf, buka, tidak ada keinginan untuk baca. Tutup lagi, simpan. Lihat orang lewat. Sebelum berpikir, ini ada apa ini? Karena tidak ditolong oleh Allah SWT. Ada juga orang masuk masjid sini, duduk, cuman buka apa? Buka HP, main WA, ganti lagi medsos yang lain. Tidak ditolong oleh Allah SWT untuk berbuat ketaatan. Oleh karenanya Nabi SAW berpesan agar kita selalu minta tolong pada Allah, minta dimudahkan melaksanakan ketiganya. Kapan dibaca? Di akhir salat fardu atau salat sunnah juga. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ternyata ketiganya itulah amalan orang bertakwa. Dalam sehari-hari itu amalannya. Maka minta tolong pada Allah SWT. Nah, agar ditolong oleh Allah harus kuat dasarnya dan benar. Artinya ketika beramal ini muncul dasar-dasar ini. Apa saja kita sebutkan singkat? Karena waktunya juga singkat. Yang pertama, pastikan ketika beramal karena iman kepada Allah. Apa itu iman? Yakin saya hamba Allah, diciptakan oleh pencipta saya Allah, yang dibebani tugas untuk melaksanakan amal ini, dan bila saya mengamalkannya akan mendapatkan keutamaan darinya, jika saya tidak mengamalkannya mendapatkan kemurkaan darinya. Nah itu. Yakin kalau saya adalah hamba Allah, diciptakan olehnya untuk mengemban tugas ibadah ini. Jika saya melaksanakannya, akan mendapatkan kemuliaan darinya. Jika saya tidak melaksanakannya, akan mendapatkan kehinaan, bahkan azab darinya. Iman. Maka hadisnya sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan, man qama ramadhana imanan, man qamatal qadar iman. Semuanya iman. Bicara baik, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bicara baik karena iman. Memuliakan tamu, man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu. Memuliakan tamu, memuliakan tetangga, semuanya iman. Jadi kalau kita mau beramal, hadirkan iman. Saya melaksanakan ini karena ini adalah tugas saya. Jika saya melaksanakan, mendapatkan kemuliaan darinya. Jika saya meninggalkannya, bisa jadi dia murka pada saya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengerjakannya karena ilmu. Nah, bisa kita lewati karena ilmu. Nanti kita sebutkan insya Allah apa cirinya orang sudah melaksanakan karena itu semua. Karena ilmu. Yang ketiga, ikhlas. Ini pun tadi sudah disebutkan. Melaksanakan karena ikhlas. Yang ketiga, yang keempat, melaksanakannya karena mengikuti contoh Nabi SAW. Dan yang kelima, ketika melaksanakannya, tertanam dalam diri bahwa Allah memantau amal saya. Kalau saya ria, maka kecelakaan untuk saya. Kalau saya ikhlas, maka inilah keberuntungan. Dipantau. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu selalu mantau. Ini 5 dasarnya. Yang pertama, karena iman. Yang kedua, karena ilmu. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, mengikuti Nabi SAW. Yang kelima, karena merasa dipantau oleh Allah. Kata Nabi SAW, anta budallah kannaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka senantiasa melihatmu. Nah, bila 5 unsur ini tertanam dalam diri kita, ketika ingin beramal, kuat dan lemahnya tergantung dari sifat-sifat berikut.
Kita bisa mantau. Kalau sifat ini ada berarti kuat dasar tadi. Kalau sifat ini tidak ada berarti lemah dasarnya. Harus ditingkatkan. Yang pertama, mengagungkan dan memuliakan setiap syariat Allah. Mengagungkan dan memuliakan syariat Allah. Apa maknanya? Ada keinginan untuk mengamalkannya. Setiap dapat ilmu, ingin beramal. Adapun kemampuan dan tidak, urusan lain. Ini yang penting. Setiap dapat ilmu, ingin beramal. Nabi kita menyebutkan SAW, manusia ada 4 macam. Yang pertama, orang yang diberi ilmu dan diberi harta dibelanjakan di jalan Allah sampai habis. Yang kedua, diberi ilmu, tidak diberi harta. Dia ingin seperti yang pertama, maka keduanya dalam pahala sama. Jadi ada keinginan beramal. Yang kedua, bersegera dalam beramal. Bersegera, jangan lambat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera kalian untuk mendapatkan ampunan dosa dan juga surganya. Bersegera. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Serius. Ngantuk-ngantuk juga dilawan. Malas dilawan. Serius. Allah firman di akhir surat An-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di atas jalan kami akan ditunjuki pada jalan-jalan kami. Yang ketiga. Yang keempat yaitu dengan senang dan bangga. Senang bisa beramal. Bangga bisa beramal. Senangnya pada siapa? Kepada Allah, bukan pada manusia. Allah firmankan surat Yunus ayat yang ke-58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Kata Muhammad SAW manusia, dengan karunia Allah, kesempatan beramal tadi, dan dengan rahmatnya, itu dengan iman dan amal saleh, maka dengan itu bergembiralah dan rasa senanglah, itu lebih baik untuk kalian, untuk mereka daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Yang keempat. Yang kelima, terakhir, bersabar menjalaninya. Bersabar menjalaninya. Oleh karenanya Allah ketika menyambut ahli surga, disambut dengan sabar. Allah firmankan di surat Al-Hijr, salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian karena kalian sudah sabar jadi hidup di dunia. Allah sebutkan sifat takwa, sifat orang beruntung di akhir surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang beriman, sabarlah kalian. Tingkatkan kesabarannya dan taatlah pada Allah, bertakwalah padanya, kalian pasti beruntung. Demikian, semoga Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan jalan kita untuk bisa mengamalkan syariatnya dengan dasar-dasar tadi dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di atasnya dan mendapatkan apa yang Dia janjikan. Wallahu lidzalika qadri alaih wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.